Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nok Muryati dengan NIM 24466630006. Mahasiswa PPG tahun 2025 bidang studi matematika di LPTK Universitas Ahmad Dahlan. Pada hari ini akan melakukan uji kinerja di SMK Bina Bangsa Cikulur di kelas 10 pada materi barisan dan deret aritmatika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, baik, kita berdoa dulu ya. Mau belajar kita baca mulai. Amin ya robbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Silahkan kalian untuk berdiri. Sudah siap? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi panggul ibuku. Indonesia bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, tunggu sebentar ya. Apa kabar hari ini? Baik. Nah, sebelum itu kita akan mengecek kerapihan. Dicek dulu kerapihannya. Sudah rapi? Sadar diri, apakah saya sudah rapi? Nah, jika sudah, silakan dilihat teman sekelasnya, teman yang paling dekat. Jika kerudungnya ada yang belum rapi, silahkan tolong dirapihkan. Ya? Sudah? Sekarang lihat lingkungan kelasnya, apakah sudah bersih? Sudah. Baik. Jika sudah ada sampah yang berserakan? Tidak ada? Nah, baik, silahkan duduk.
Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Ardila, Andini, Eva Damayanti, Irfan Maulana, Muhammad Ihsan. Ada Ihsan? Hadir. Kemarin izin, kemana Ihsan? Oh, jalan-jalan. Kok nggak ngajak-ngajak ibu? Oke, lanjut ke Rizky Hidayat. Hadir. Lilis Ramdini. Hadir. Lanjut ke Silpi Komalasari. Siti Lilit. Selanjutnya Nurul Khotimah. Nurul udah sehat? Udah. Kemarin katanya sakit apa? Oh, bapil. Mahpudin. Jihan. Jihan nggak ada. Kemana Jihan? Oke. Ita. Makmun. Makmun hadir. Rehan. Alfa. Ada temen yang dekat Rehan? Makmun kemana Rehan? Biasanya duduk sebangku? Nggak ada keterangan ya. Putri Aulia? Hadir. Fatimah? Tidak ada. Riki? Tosa? Umedi? Yunus? Alfa. Ada yang masih ini tidak terabsen? Ada. Sumiati. Sumiati aja. Oh iya. Sumiati aja. Sumiati. Oke, baik. Kita akan melakukan kesepakatan kelas. Nah, perhatikan, sebelum mulai pembelajaran, kita akan melakukan kesepakatan kelas. Di sini ada berapa poin? 5 poin. Poin yang pertama, tolong dibacakan Ardila. Ya, datang tepat waktu ya. Harus disiplin waktu. Jadi, kalian ketika datang ke sekolah minimal 15 menit sebelum jam pelajaran ya. Selanjutnya, menjaga kebersihan kelas. Tadi kita sudah sadar diri, sadar lingkungan kelas bahwa kelasnya sudah bersih, jadi sudah siap untuk belajar ya. Selanjutnya, tidak menggunakan bahasa kasar atau kotor ya. Kita ini hidup di daerah, biasanya siapa yang tidak kenal dengan bahasa daerahnya Lebak, terkenal dengan bahasa yang luar biasa. Jadi jangan sampai kalian membawa bahasa atau hewan-hewan ternaknya ke dalam kelas ya, itu dihindari. Baik, yang selanjutnya menghormati guru dan teman kelas. Ibu di sini adalah guru sebagai orang tua kalian di sekolah. Nah, itu tadi kalian harus menghargai teman dengan tidak berkata kasar ya kepada teman-teman kalian. Yang terakhir apa? Menjauhi tindakan bullying. Banyak ya di sini contoh kecilnya, misal, kok kamu gendut sih? Nah itu, kamu mah kurus. Nah itu nggak boleh, itu harus dihindari ya. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata seperti itu. Nah baik, silahkan kalian pegang pundak teman kalian yang paling dekat. Saling, ini Ardila, nah gitu. Nah, boleh. Tuh, sama Silvi deketan. Ya, kita akan melakukan afirmasi untuk teman kalian. Sedikit dipijat dulu temannya, boleh? Oh, sudah.
Sudah. Oke, silahkan. Perhatikan saya. Ikuti perkataan saya sambil ditepuk. Nah, wahai temanku, kamu adalah hebat. Wahai temanku, kamu luar biasa. Wahai temanku, aku menyayangimu. Lanjut, kita afirmasi untuk diri kita sendiri. Letakkan tangannya di dada masing-masing ya. Ya, oke. Katakan, wahai diriku, aku bangga padamu. Wahai diriku, terima kasih sudah berjuang sejauh ini. Tepuk tangan. Oke, stop, sudah. Nah, kemarin kita membahas apa? Masih ingat? Baris dan deret aritmatika. Dan apa? Masih ingat itunya pengertian dari baris aritmatika? Aritmatika adalah barisan yang memiliki beda atau selisih yang sama, ya. Oke, kita akan memasuki baik. Di sini kalian pernah lihat apa ini? Bioskop. Pernah terpikir di benak kalian menghitung banyaknya kursi, susunan kursi bioskop tanpa harus menghitung satu persatu? Nah, ya, jadi bioskop ini bisa digunakan untuk mengaplikasikan pembelajaran baris dan deret aritmatika ke dalam kehidupan sehari-hari. Ini salah satu contohnya, ya. Atau kalian pernah melihat deretan tumpukan kaleng di supermarket? Nah, kan ada tuh ya yang bentuknya segitiga, barisan pertama berapa, baris keduanya berapa, baris ketiganya berapa. Nah, itu termasuk ke dalam baris dan deret aritmatika. Selanjutnya di sini untuk tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, tolong dibacakan Ardila. Serta didik untuk menggunakan pola barisan dan deret aritmatika. Ya, yang kedua? Serta didik untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Ya, jadi pembelajaran kali ini bertujuan untuk supaya kalian mampu, ya. Di sini supaya kalian mampu menggunakan pola dan barisan aritmatika dan bisa menerapkan, ya, menerapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kalian mampu menyelesaikan atau memecahkan masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Oke, kita sebelum masuk ke pembelajaran kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Silakan berdiri. Ikuti instruksi saya ya. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Nah. Aha aha. Ngat. Aha aha. Semangat. Yang semangat dong, ya. Bisa dicoba? Oke. Siap? Tepuk semangat. Ding 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 ding. Dung 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 dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Nah. Aha aha. Nah. Aha aha. Tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Silakan duduk. Sudah? Sudah siap belajar? Siap. Mari kita lanjutkan. Di sini ada tayangan video ya. Silakan disimak. Kelihatan?
Oke, lanjut. Kalau tadi kan contoh aplikasi ya, ada beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menerapkan penggunaan barisan dan deret aritmetika. Nah, sekarang kita sedikit mengulas di pertemuan sebelumnya. Takutnya kan ada yang lupa ya. Di sini untuk barisan aritmetika, barisan aritmetika adalah barisan yang bilangan yang memiliki selisih yang sama di antara suku-sukunya. Di sini ada contoh tadi 1, 3, 5, 7. Kemarin sudah dibahas ya secara detailnya. Nah, untuk rumusnya UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Itu untuk rumusnya. Baik, ini kan secara ini ya. Kalau contoh real dalam kehidupan sehari-hari ini contoh soalnya di sini. Seorang karyawan mendapat gaji awal 3 juta rupiah. Dia mendapatkan kenaikan gaji 200.000-nya per tahun ya. Yang ditanyakan di situ berapa gaji karyawan tersebut pada tahun ke-5. Nah, setelah kalian membaca soal cerita ini, kira-kira apa yang pertanyaan apa yang muncul dalam benak kalian? Ya, bagaimana cara menyelesaikannya itu sudah pasti. Terus ada lagi? Ya, bagaimana cara menentukan A-nya karena di sini tidak ada keterangan A-nya berapa atau suku pertamanya berapa. Nah, ada lagi? Ya, bagaimana cara mencari bedanya? Silvi? Ya, bagaimana sih cara mengidentifikasi soal tersebut ke dalam barisan atau deret aritmetika? Ada lagi? Dah, ya, berarti intinya itu. Bagaimana penyelesaiannya? Bagaimana mengidentifikasi soal? Bagaimana mencari suku pertama dan bedanya? Nah, ini adalah penyelesaiannya. Diketahui A-nya, kan di situ gaji karyawan ya, seorang karyawan memiliki gaji sebanyak 3 juta. Nah, dia mendapatkan kenaikan gaji 200.000 per tahun. Nah, berarti kalau per tahun ini 200, tahun depan 200, tahun depannya lagi 200. Berarti itu apa? Beda ya, itu adalah selisihnya. Selisihnya tetap 200 aja per tahun. Yang ditanyakan berapa? Apa yang ditanyakan? Berapa gaji tahun ke-5? Nah, di sini cara menghitungnya dimasukkan ke rumus, UN-nya adalah suku ke-5 karena yang dicari adalah suku ke-5 ya, maka ditulis UN. Nah, 3 juta ditambah N-nya 5 dikurang 1, B-nya kan di atas 200.000 ya. Maka 3 juta ditambah 4 dikali 200. Jadi 4 kali 200 jadi 800. Jadi 3 juta ditambah 800 sama dengan? Nah, pinter ya. Jadi gaji karyawan itu pada tahun ke-5 adalah 3 juta 800. Kita lanjut ke deret. Ini juga mengulas ya. Deret itu adalah jumlah suku-suku dari suatu barisan dengan rumus Sn sama dengan N per 2, 2A
ditambah N dikurang 1 kali B. 6 itu B ya. Nah, ini soal ceritanya. Bisa membedakan nggak dengan yang tadi? Sebuah toko roti berhasil menjual 50 roti pada hari pertama. Selanjutnya di sini setiap hari berikutnya toko tersebut berhasil menjual 5 roti lebih banyak dari hari sebelumnya. Berapakah total roti yang terjual dalam 7 hari pertama? Ya, ada bedanya, bisa mengidentifikasinya. Ya, dari soal tadi sedikit berbeda. Ini yang ditanyakan total jumlah ya, jumlah. Nah, kalau jumlah yang ditanyakan berarti dia penyelesaiannya SN yang tadi ya. Penyelesaiannya di sini diketahui A-nya hari pertama menjual 50 roti, berarti itu suku pertama yaitu A. Selanjutnya N-nya 7, kan di situ selama 7 hari ya yang ditanyakan, maka N-nya 7 dan bedanya 5 karena mendapat tambahan setiap harinya yaitu 5 ya, 5 pieces. Selanjutnya SN sama dengan N per 2, 2A ditambah N dikurangi 1 kali B, maka SN-nya karena ditanyakan 7 hari pertama ya, yang ditanyakan jumlah 7 hari pertama, maka di situ S7 sama dengan 7 per 2 ya, 7 per 2, 2 dikali 50, 50 itu dari A ya, ditambah N-nya 7 dikurang 1, 5 itu dari B, dari beda karena dia bertambahnya setiap hari 5 pieces ya secara teratur. Selanjutnya sama dengan 7 per 2, 100 itu dari 2 dikali 50, 100. 6 dikali 5, 30. Nah, jadi 7 per 2 dikali 130. Jadi itu dibagi dulu ya. 130 dibagi 2 dikali 7. Jadi 7 dikali 65. 65 itu didapat dari 130 dibagi 2 ya. Hasilnya adalah 455. Oke. Ada pertanyaan nggak? Bisa ya? Nah, untuk tugas sekarang Ibu akan membagi kelompok ya. Perhatikan nama-nama kelompok di sini yang Ibu tunjukkan. Silakan pindah ya sesuai nama kelompok yang ditunjukkan. Silahkan. Ayo bergegas. Ayo, dipercepat. Sudah? Oke, berarti ini kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, baik. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Nah, silakan dikeluarkan alat tulisnya ya. Silakan. Oke, baik. Perhatikan. Di sini ada ketentuan atau petunjuk dalam mengerjakan kelompok ya. Yang pertama di sini, baca dan pahami masalah yang diberikan. Di situ ada berapa masalah ya? Ada beberapa poin-poinnya masalahnya. Dibaca terlebih dahulu ya, dibaca dan dipahami. Selanjutnya, yang kedua, diskusikan dengan kelompokmu untuk menemukan
jawaban. Selanjutnya, tuliskan jawaban dan langkah-langkah penyelesaian. Di situ ya. Di situ sudah Ibu berikan untuk ruang untuk menuliskan jawaban kalian. Selanjutnya, yang keempat, jika ada yang kurang jelas, tanyakan pada rekan dan guru ya. Jadi kalau kalian misalkan nanya ke teman nggak tahu, silakan bertanya ke Ibu. Bisa dipahami? Bisa, baik. Kalau bisa silahkan dikerjakan ya. Kenapa Jil? Oh ini nih. Ini ya, kamu cari ini dulu, identifikasi, tentukan suku pertama. Jadi kamu cari dulu suku pertamanya. Ini dibaca dulu soalnya ya. Cari dulu suku pertamanya, bedanya. Nah, baru kalian menghitung. Apa yang ditanyakan? Berapa banyak pohon yang ditanam pada hari kelima? Nanti hasilnya didiskusikan. Iya, nanti itu ditulis di sini. Ini aja dulu nih. Nah, kalian baca dulu ini. Yang kegiatan awal ya, yang kegiatan 1 dibaca di sini. Kalian bisa menuliskan pertanyaan ya. Pertanyaan yang muncul dari kelompok kalian itu apa ketika kalian membaca ini. Ya, nanti ini ditulis pertanyaannya. Baru nanti nyambung ke sini. Oke? Ada lagi yang mau nanya? Jawabannya di sini apa di Ini jawabannya di sini. Kalian baca dulu ininya. Nah, kalian tulis ini. Jadi pemikiran kelompok kalian tuh apa, yang pertanyaan apa yang muncul ketika membaca itu. Yang mana? Yang ini. Ini kalian baca dulu ya. Kan di situ petunjuknya baca dan pahami. Berarti dibaca dulu. Nah, ini nanti pertanyaan apa yang muncul dari kelompok kalian ketika membaca cerita ini. Nah, ini nanti ya, kan yang ini. Jadi yang ditulis itu nanti yang muncul dari pertanyaan ini. Ya. Nanti ketika dipresentasikan, nanti pertanyaan yang ini nih, yang kalian bacakan. Ketika kalian membaca ini, wah kira-kira apa nih ya, pertanyaan apa yang mau kita tanyakan dari kasus ini gitu, ya. Iya, ditulis jawabannya di sini. Kan kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Yang ini. Nah, tulis jawabannya di sini. Oke? Iya, sama-sama.
bukan, Bu? Iya. Gak apa-apa, mau langsung di sini juga boleh. Jadi ini untuk bahan presentasi. Nanti kan ada dua ini ya, ada dua kegiatan. Kegiatan 1 dan kegiatan 2 kan yang ditulis. Kegiatan 3-nya kan nanti dipresentasikan. Nah, berarti kegiatan 1-nya nanti ditulis di sini, kegiatan 2-nya ditulis di sini, nanti dipresentasikan ini. Iya, ini kan masuknya kegiatan 2 nih. Kegiatan 1 kan ini. Iya ini, boleh kamu tulis di sini untuk nanti presentasi, biar gak buka-buka ini lagi gitu, ya. Ada ini kan dibaca, ya. Setelah dibaca, pertanyaan apa yang muncul? Kalian merumuskan pertanyaan, ya. Merumuskan pertanyaan tentang ini, soal cerita ini. Kalian rumuskan pertanyaannya. Nah, misal kalian muncul, tadi apa yang udah ditulis? Ini kan, ini yang udah ditulis sama kalian. Nah, berarti ini yang ditulis. Ya. Ya. Gimana? Iya, ini. Kalau nggak di sini, mau langsung di sini juga boleh. Ini lembar untuk kalian presentasi. Jadi nanti kegiatan 1-nya ditulis di sini, ya. Kegiatan 2-nya yang ini, silahkan dikerjakan soalnya. Ini ditulis. Iya, ini kegiatan 1 di sini. Nanti kegiatan 2 pemecahan soal kan? Kalian pilih soal yang mana? Di situ kan ada 5 soal. Nah, 5 soal kerjakan sesuai kemampuan kalian. Kalau misalkan kalian merasa mampu mengerjakan soal nomor 1, ya silahkan kerjakan soal nomor 1 ya. Nanti ditulis di sana. Oke? Ya, ini tinggal ditulis di sini. Iya. Nanti kan itu pas kegiatan presentasi, nanti ini yang kalian jelaskan. Iya. Ya. Sama-sama. Ya. Iya, seperti itu. Ada yang kesulitan mengerjakan soal? Boleh, jika ada yang kesulitan silahkan ditanyakan. Ayo, dikerjakan.
Nah, itu. Sesuai enggak rumus yang diterapkan dengan soal? Baca lagi soalnya yang ditanyakan apa. Gimana bisa? Ini diketahui berapa? A-nya 100. B-nya 20. Jadi nanti tinggal di kenapa? Iya, nanti yang dipresentasikan itu soal yang kalian pilih, ya. Jadi kalau misalkan pilihnya permasalahan satu di sini berarti yang dibacakan soalnya yang itu. Selesai? Bisa. Ini sampai 8. Sedikit. Iya, yang sudah? Belum? Oh. Iya. Kalau kalian pilih masalah yang ini, berarti nanti kalian bacain soal yang ini. Nanti kalian menyelesaikan soal ini. Yap. Sudah?
Kenapa ada kesulitan? Sudah? Kelompok 2? Sudah? Proses. 1? Sudah? Nanti ya, tunggu kelompok lain. Kelompok 4? Sudah? Sudah? Oke, kalau sudah, sebelum mempresentasikannya, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Yuk, biar gak loyo, biar semangat nanti mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan berdiri. Berdiri biar agak gerak badannya ya. Kan dari duduk berdiri jadi ada pergerakan. Perhatikan saya ya, instruksinya. Kalau tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Enggak? Kita coba ya. Ya, baik. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Kurang kompak. Lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silahkan duduk. Nah, untuk presentasi dimulai dari kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Dibaca soalnya. Kami di sini pilih nomor 1, penanaman pohon di lingkungan sekolah. Dalam rangka penghijauan, PKHG mengadakan kegiatan penanaman pohon. Pada hari pertama, mereka menanam 10 pohon. Pada hari kedua, mereka menanam 13 pohon. Pada hari ketiga, mereka menanam 16 pohon. Jumlah pohon yang ditanam bertambah secara bertahap. Dan tugas yang diberikannya adalah 1. Tentukan buku pertama A dan bedanya. Silahkan ditulis terlebih dahulu ya penyelesaian. Yang jawabannya aja tadi. Ya, yang ini. Diketahui. Ditulis aja dulu, nanti dijelasinnya. Silahkan diperhatikan. Diketahui ada 10 dan beda 3, karena perbedaannya selisih 3. Ya. Setiap hari bertambah 3, 3, 3, 3. Jadi bedanya 3. Oke, lanjut. Yang kedua, berapa banyak pohon yang ditanam pada hari kelima? Berarti yang ditanyakan adalah U5 ya, hari kelima. Ya, silahkan ditulis penyelesaiannya. Yang lain mohon perhatikan ya. Jika memang nanti jawabannya tidak sama dengan penyelesaian kalian,
Nah, kalian bisa atau boleh mengkoreksinya. Dilihat aja nih biar cepet. Nah, hasil banyak pohon pada hari kelima yaitu U5 sama dengan 10 plus 5 kurang 1 Kali. kali 3. 10, 5 kurang 1, 4 dikali 3. 10 tambah 12 sama dengan 22. Oke, ada pertanyaan? Bisa dipahami? Oke, silahkan. Salam dulu, tutup dulu. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya, jadi ini merupakan jawaban yang benar. Selanjutnya kelompok 2. Silahkan kelompok 2. 2 orang ya? 2 orang. Ayo. Ini spidolnya. Sebelah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka kami dari kelompok 2 yang terdiri antara Mahmudin, Muhammad Hidayat, Iis, dan Rifki Pematari. Ya, langsung. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perhitungan kami tentang soal tentang Budi mendapatkan uang saku 10.000 pada hari Senin. Setiap hari Selasa hingga Sabtu uang sakunya bertambah 2.000 dari hari sebelumnya, dan rumusnya adalah A UN diketahui A sama dengan 10.000, B sama dengan 2.000, Silakan sambil dibaca soal. Mereka pilih soal nomor berapa tadi? 2. Ya, kelompok 2. Nah, di sini kan yang ditanyakan apa? Hitunglah berapa total uang saku. Nah, ya kira-kira jawaban mereka benar gak atau sesuai gak gitu. Makanya
Jadi ini jawaban dari kami tentang soal yang tadi kami bacakan. Izin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke, tadi soalnya apa? Uang saku ya, uang saku Budi. Pertanyaannya apa yang pertama? Dibacakan pertanyaannya yang pertama tadi. Berapa total uang saku yang diterima Budi dari hari Senin sampai hari Sabtu? Nah, berapa total uang saku? Berarti kalau total di sini pakainya barisan atau deret? Deret. Nah, kalau di sini pakai barisan. Jadi kalian kurang tepat dalam mengaplikasikan apa rumus ya. Belum tepat mengidentifikasi masalah. Jadi harusnya gimana, Bu? Nah, berarti pakainya rumus yang SN ya di sini. Apa rumus SN? Ada yang tahu? N per 2A ditambah N dikurang 1 kali B. Berarti yang ditanyakan berapa? Uang saku ke? Dibaca soalnya, uang saku ke berapa yang ditanyakan? Jumlah uang saku selama? Nah, Senin sampai Sabtu hitung. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti 6 N-nya. Ya, 6 sama dengan 6 per 2. 2 dikali A-nya 10.000. Ditambah 6 dikurang 1, bedanya 2.000. Nah, baik. Di sini berarti 6 per 2, 2 kali 10, 20.000. Ditambah 5 kali 2 berapa? 10.000. Berarti berapa di sini? 20 tambah 10, jadi 30 ya. 6 per 2, 30.000. 30 di kali 6 berapa? 3 kali 6. 18 apa? 18.000. Ya, 30.000 dikali 6 berarti 180.000 dibagi 2 berapa? 90.000. Oke, baik, itu ya jawaban yang tepat atau yang sesuai. Lanjut ke kelompok 3. Kelompok 3, silahkan. Ayo. Salam dong. Sapa dulu teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama anggotanya tidak diperkenalkan? Iya, silahkan ditulis jawabannya. Ya, dibaca dulu soalnya.
Sudah siap untuk dipresentasikan? Siap dong. Ya Pak, disiapkan. Jangan sampai nanti pas mau ini, kamu aja gitu. Jangan, ayo disiapkan dari sekarang. Siapa yang mau maju? Nah, tuh kan, berarti kelompok kalian masih kesulitan dalam membuat kesepakatan. Silahkan disepakati dulu. Nanti ini aja ya. Nah, ya. Ya kelihatan ya? Duh, Ihsan. Ayo, silakan. Sudah? Dijelaskan dong. Berarti di situ M-nya 15 karena yang dicari adalah jumlah apa? Ke 15 ya. 15 per 2. 2 dikali 12, 24. Nah, iya 14 itu didapat dari 15 dikurang 1. Ya, dikali 3. Nah, yang ini dijumlahkan ya. Ayo ke temennya. Ini dijumlahkan gitu. Silahkan. Ya. Bisa dipahami? Bisa ya. Tepuk tangan. Belum. Waalaikumsalam. Satu kelompok lagi nih. Kita ini ice breaking dulu ya, biar semangat. Tadi Ibu lihat ada beberapa orang yang mengantuk. Ya, silahkan berdiri lagi. Sekarang kita akan ice breaking tepuk apresiasi. Perhatikan Ibu ya. Tepuk apresiasi. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren ya. Bisa? Oke. Kita mulai 1, 2, 3. Tepuk apresiasi. Kasih W, kasih O, kasih W. Nah, udah? Masih mau lagi? Coba lagi? 1 kali lagi ya. 1 kali lagi. Oke. Yang semangat, yang tadinya ngantuk, biar melek ya. Tepuk apresiasi. Kasih W, kasih O, kasih W. Wah, keren ya. Sudah, silahkan duduk. Tadi tinggal kelompok 4 yang maju. Silahkan. Sudah mendapat kesepakatan kelas? Ayo, mendapat kesepakatan kelompoknya. Silahkan ditulis.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal yang dipilihnya, masalah yang dipilihnya soal nomor berapa? Ini aja kan. Udah gitu aja, banyak produk. Lanjut ke penyelesaiannya. Lima dikali 20. Itu jadi berapa? 100 tambah 100 jadi 200. Apa? Nervous. Iya, ayo di. Udah sih. Ya udah, silakan. Gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tepuk tangan. Tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Jadi sekarang bawa handphone, bawa punya kuota. Tidak, waduh. Punya ya, ada yang punya, ada yang enggak.
Nah, silakan dikeluarkan handphonenya. Silakan di-connect terlebih dahulu. Di-connecting terlebih dahulu internetnya. Sudah? Oh, ada yang nggak bawa HP? Ya udah, boleh pakai HP Ibu deh. Nanti masuk. Udah di setting internetnya. Udah setting, masuk ke Chrome ya. Sudah ke Chrome, cari Quizzes. Sudah masuk ke Quizzes? Nanti ini masih. Nanti tampilannya seperti ini. Kalau udah masuk, nanti Ibu siapkan kodenya. Jaringannya ya? Agak susah ya jaringannya. Ini jaringan yang ini juga WiFi nggak nyampe nih. Bisa? Sudah muncul tampilan itunya? Bentar ya. Ada yang masih belum ya? Oke, sabar ya. Kita terkendala jaringan di sini.
nanti silakan kalian memasukkan enter the join code. Iya, kodenya kan ada di situ ya. Ada kolom. Nah, itu diisi angka itu 250925. Dah. Sudah? Iya, nanti. Udah dimasukkan kode? Nyalin aja. Nah, ini di sini masukkan. Ada yang masih nulis kode? Udah? Udah semua ya? Nah, ini udah ada yang bergabung tuh di bawahnya. Di sini tuh ada Ardila, Andini ya. Jadi kalian nyambung ke sana. Silakan dimulai. Muncul gak soalnya? Nah, ini di sini ketika kalian mengerjakan soal, nanti ini nih, dia jalan gitu. Kalau misalkan kalian benar jawabannya, dia akan berjalan ya. Tuh, udah ada yang jalan tuh. Siapa tuh? Ita, ya. Nah, Ita udah jalan tuh, udah mulai jalan. Nah, itu. Jadi ayo gitu. Jadi siapa yang lebih dulu mencapai puncaknya itu? Ya, ayo. Sekolah siswa. Itu nggak tidak dapat Nah, ya sambil dibaca ya, dibaca, dicermati dan diisi. Tuh, ayo yang lain belum start tuh, ada yang belum start tuh. Masih gini, ada kendala ya? Pilih opsi untuk bergerak maju. Ini nggak ada. Lemot jaringannya. Ya, jaringan ya. Ini apa ini? Ini nggak bisa ini. Gitu. Terus ini lagi Bu. Emang tadi keluar? Ini lagi nih. Iya. Nge-lag ya, banyak yang nge-lag ya. Nggak apa-apa. Iya, ini apa? Coba. Iya, ini kan game, jadi di sananya
ada ini gitu, ada trik ya, ada trik untuk ininya. Jawaban yang salah. Lebih ibu. Gimana ibu? Bang Di nyawa. Eleh tau. Bener deh. Iya, kehabisan waktu itu. Ini gimana? Serang kawan nih, ada yang serang. Iya, jadi ya kayak senjata gitu, kayak senjata tadi. Lanjutin. Siapa tuh yang udah di atas tuh? Ardila. Udah. Udah. Ayo. Orang udah kemana? Lihat ada yang baru masuk. Ardila. So si Lilit ya, di bom. Udah nggak apa-apa. Warung yang mau dihendap berapa? Aduh, ampun. Tempat duduknya ini jawaban kamu itu, klik. Kamu klik jawabannya. Ini mas kode yang tadi bu. Iya, balik lagi deh kamu mah. Siapa tuh yang di atas? Ardila. Ayo kejar, Ardila kejar. Udah ya. Siapa tuh? Nah itu ya Ardila dengan ininya Nurul Hatimah tadi yang berhasil login. Oke, baik. Sudah ya. Jadi itu sekedar gambaran aja. Kita bermain game bahwa matematika itu tidak baku ya, tidak harus begitu aja. Jadi bisa diaplikasikan menggunakan media atau yaitu tadi game quizzes ya. Nanti next time Ibu akan membuat lagi game-game yang seru lainnya, oke? Oke, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini ada yang bisa menyimpulkan? Nah, pembelajaran hari ini barisan deret aritmatika itu bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari ya. Bisa juga untuk memecahkan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi di sebuah gedung bioskop, kalian bisa tahu berapa jumlah bangku pada satu baris ya, tanpa harus menghitung satu per satu ya itu. Jadi itu fungsi atau kegunaan dari pembelajaran hari ini ya, mengaplikasikan pembelajaran barisan dan deret aritmatika ke dalam kehidupan sehari-hari. Baik, bisa dipahami pemaparan hari ini? Bisa. Ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, kalau tidak kita peregangan dulu ya. Sebentar sebelum penutupan, duduk aja. Tepuk tadi ya, kayak tepuk 1, tepuk 2 ya, masih ingat? Oke, berarti masih fokus ya. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Nah, tepuk 4,
Tepuk 5. Tepuk 5 2 kali. Tepuk Tepuk 5 3 kali. Oke. Nah, sebelum penutup, Ibu di sini ada refleksi, ya. Refleksi untuk kalian. Nah, refleksi siswa di sini ada pertanyaannya. Apa yang dapat kamu pahami dari pembelajaran kali ini? Apa kesulitan yang kamu hadapi dalam pembelajaran kali ini? Bagian apa yang bisa kamu pahami? Nah, itu silahkan dicatat di buku ya, jawabannya di buku catatan masing-masing. Ya, silahkan dicatat. Silahkan ya ditulis di buku pelajaran matematika, di buku masing-masing. Tadi 3 poin tadi. Ini individu ya, bukan kelompok. Nanti tugas refleksi kelompok ada lagi. Jadi silahkan. Ayo Mahfudin, apa yang kamu di sini apa yang dapat kamu pahami dari pembelajaran kali ini? Misal, kamu paham apa? Silahkan di situ dituangkan. Nah, kalau sudah mengisi refleksi mandiri, tadi di LKPD-nya dibuka di halaman terakhir. Di halaman terakhir, dia ada lembar apa? Kegiatan refleksi kelompok. Nah, kalian merefleksi kelompok masing-masing. Di situ ada berapa pertanyaan? Ada 3. Nah, silahkan diisi. Jadi kelompok saya ketika berdiskusi itu sudah, nah sesuai ini ya, sesuai pertanyaan di LKPD, di halaman terakhir. Silahkan diisi.
Sudah? Yang masih belum? Ini satu lagi, silahkan diisi. Yang 3. Sudah belum? Sudah, baik. Terima kasih ya atas perhatian kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran Ibu ya hari ini. Terima kasih sudah dengan semangat dan antusias mengikuti step by step pembelajaran kali ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Nah, sebelum selesai di sini, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk sebelum menutup ya, sebelum menutup pembelajaran kali ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.